Di zaman silam, saat angin laut membawa bisik doa dari para nelayan dan hutan-hutan di Pulau Bintan masih berselimut kabut pagi, hiduplah seorang pemuda bernama Syarif Gunawan, anak seorang penenun songket di Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Sejak kecil, Syarif dikenal pendiam dan sering menyendiri di hutan, duduk berjam-jam di bawah pohon kempas besar di tepi Bukit Kursi, hanya untuk mendengarkan suara burung. Di antara ratusan suara, hanya satu yang membuat jantungnya berdebar, kicau serindit hijau, kecil namun jernih, seolah menyanyikan syair lama. Tak ada orang lain yang pernah mendengarnya. Bahkan para orang tua yang tahu banyak tentang hutan berkata, burung serindit itu hanya muncul bila dunia manusia telah lupa caranya bersyukur. Pada suatu malam bulan purnama, Syarif mendaki ke Bukit Kursi seorang diri, mengikuti suara kicauan itu yang memanggil dalam mimpinya. Di puncak bukit, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk sayap, tertanam setengah dalam tanah. Ketika ia menyentuhnya, angin pun berhenti. Bulan menggantung di atas kepala seperti mata raksasa, dan hutan terdiam seketika. Dari balik kabut, muncul seekor burung serindit raksasa berwarna hijau zamrud, bersinar samar seperti embun pagi di daun kelapa. Burung itu tidak bicara, tetapi dalam benak Syarif, suara lembut menggema. Kau adalah anak tanah dan angin. Kau yang terakhir yang masih mendengar kami. Maka terimalah warisan kami, penjaga batas antara alam dan dunia. Dalam sekejap, burung itu mengepakkan sayap dan hancur menjadi ribuan serpih cahaya hijau yang menyelimuti tubuh Syarif. Ia terjatuh dan pingsan. Ketika terbangun, tubuhnya masih sama, tapi ia merasakan punggungnya berat. Dua sayap serindit hijau tumbuh dari sana, lembut tapi kuat, dan ketika ia mengepakkannya, ia bisa melayang seolah udara tunduk padanya. Syarif pun tahu, ia telah menjadi anak serindit, penjaga rahasia hutan, laut, dan langit riau. Waktu berjalan, dan manusia makin serakah. Hutan di Tanjung Pinang mulai dibuka untuk tambang pasir dan pemukiman. Sungai-sungai menjadi keruh, dan suara burung semakin jarang terdengar. Syarif, dalam wujud manusianya, mencoba memperingatkan orang-orang, tapi tak ada yang mendengar. Maka ia terbang malam-malam, menjaga hutan-hutan terakhir, menyelamatkan sarang burung, menabur benih pohon, dan menyembunyikan gua-gua tua dari mata manusia. Namun suatu malam, datang seorang dukun tua dari Lingga bernama Makcora, yang tahu tentang legenda serindit hijau. Ia ingin menangkap Syarif dan mencuri kekuatan sayapnya, untuk membuka pintu lautan dalam, tempat mistik yang konon menyimpan ilmu hitam purba dari zaman Sriwijaya. Pertarungan pun terjadi di atas langit Tanjung Pinang saat badai besar melanda. Sayap hijau Syarif bersinar di antara kilat, melawan sihir hitam Makcora yang membentuk bayangan naga laut dari asap dan garam. Dengan kekuatan yang diwariskan oleh alam dan nyanyian burung-burung yang berkumpul dari seluruh Bintan, Syarif memanggil kekuatan lagu langit, mantra suci dari mulut burung serindit. Lagu itu membuat angin berhenti dan waktu membeku. Makcora pun lenyap, tubuhnya tercerai oleh cahaya hijau dan terbawa ke angin selatan. Setelah malam itu, Syarif tak pernah terlihat lagi. Tapi hingga kini, kadang di subuh hari di atas Bukit Kursi, orang bisa melihat burung hijau berkilau melintasi langit, lalu menghilang ke arah hutan mangrove. Orang tua di Kampung Bugis berkata, selama masih ada yang mendengar nyanyian serindit, Tanjung Pinang akan tetap dijaga. Dan di langit riau, sayap hijau dari Tanjung Pinang masih terbang, membawa harapan dan doa untuk dunia yang lupa cara bersyukur.